Menurut Morningstar News, seorang gadis Kristen berusia 13 tahun diculik, dinikahkan secara paksa, dan dipaksa masuk Islam. Kan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lama kami tidak tampil di sini karena kami pergi ke desa-desa pelayanan, dan luar biasa, ada satu desa, ada jemaatnya, ada pendetanya, tapi tidak boleh membangun gereja padahal materialnya semuanya sudah lengkap. Saya katakan kita buat konten di sini pasti metanoia mampu memviralkan ini. Betul saudara, 2 hari langsung diresponi oleh Polres, oleh Polsek, oleh camat. Dan akhirnya gembala setempat dipanggil dan mereka memohon supaya video kita itu di take down. Tapi sampai sekarang kami tidak take down, kami hanya privat saja. Jadi kalau ada channel-channel lain, khususnya yang bukan channel Kristen, yang katakan itu hoax, itu tidak hoax. Tidak. Nanti kita lihat aja ya, kalau sudah selesai mereka, kita akan upload kembali yang barunya, penyelesaiannya seperti apa. Saudara Bapak sekalian, tadi saya lihat sebuah video ini saudara, saya sangat miris sekali hati saya. Saya sangat sedih saudara. Tapi mau bagaimana ya, peristiwa itu sudah terjadi dan kita juga nggak bisa buat apa-apa. Karena memang di luar kendali kita, di luar kemampuan kita. Kita serahkan aja sama Tuhan Yesus. Saudara Bapak sekalian, mungkin Anda nggak sabar lagi lihat videonya. Ini dia. Menurut Morningstar News, seorang gadis Kristen berusia 13 tahun diculik, dinikahkan secara paksa, dan dipaksa masuk Islam bulan lalu di Gujranwala, Pakistan. Terlepas dari bukti status gadis Kristen di bawah umur, seorang hakim memberikan hak asuh gadis itu kepada seorang pria muslim berusia 30 tahun yang mengaku sebagai suaminya. Nayab Gill, 13 tahun, bekerja sebagai pembantu di salon kecantikan milik Saddam Hayat, pria muslim berusia 30 tahun. Menurut Syahid Gill, ayah Nayab, Hayat mengizinkan Nayab bekerja di salonnya saat sekolah diliburkan karena pandemi COVID-19. Hayat berjanji akan membayar Nayab Rp10.000 per bulan. Namun, Hayat berhenti membayar Nayab setelah beberapa bulan. Pada 20 Mei, Nayab hilang. Gill dan istrinya pergi ke rumah Hayat untuk mencari Nayab, tetapi istri dan anak-anak Hayat mengklaim dia tidak ada di rumah. Namun, kemudian pada hari itu, Hayat menghubungi pasangan Kristen itu dan membantu mereka mencari putri mereka yang hilang. Menurut Morningstar News, Hayat bahkan membantu ibunda Nayab mengisi laporan orang hilang. Namun, Hayat meyakinkan ibu Nayab untuk tidak menyebutkan bahwa Nayab bekerja untuknya atau dia biasa mengantarnya ke dan dari salon kecantikan. Istri saya tanpa sadar mempercayainya dan menulis apa yang dia suruh untuk ditulis. Pada tanggal 26 Mei, kami diberitahu oleh polisi bahwa Nayab berada di Darul Aman, yaitu penampungan perempuan. Sejak 21 Mei, dalam sebuah aplikasi diajukan ke pengadilan hakim, Nayab mengaku ia sengaja masuk Islam sebulan yang lalu dan hidupnya dalam bahaya dari keluarga Kristennya. Menurut aplikasi ini, Nayab juga mengaku berusia 19 tahun dan akta nikah Islam didaftarkan pada 20 Mei yang mengklaim dia telah menikahi Hayat. Keluarga Nayab bisa bertemu dengan Nayab pada 26 Mei di penampungan wanita. Selama kunjungan ini, Nayab dilaporkan mengatakan kepada neneknya bahwa dia ingin kembali ke rumah dan bersedia untuk menyatakan hal ini dalam aplikasi ke pengadilan. Morningstar News melaporkan bahwa keluarga tersebut diusir secara paksa dari tempat penampungan wanita oleh polisi dan Hayat setelah mereka diberitahu tentang kehadiran keluarga oleh staf tempat penampungan. Pada 27 Mei, Nayab muncul di pengadilan dan mengulangi pernyataan awalnya yang mengklaim bahwa dia berusia 19 tahun dan telah masuk Islam atas kehendaknya sendiri. Kami memberitahu hakim bahwa dia berbohong tentang usianya di bawah tekanan.
Dia memiliki memar di wajahnya dan matanya juga merah yang seharusnya menarik perhatian hakim, tetapi dia mengabaikannya. Orang tua Nayab menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan bahwa Nayab lahir pada 16 Oktober 2007. Namun, hakim mengabaikan bukti ini dan memberikan hak asuh Nayab kepada Hayat. Menurut sebuah studi tahun 2014 oleh Gerakan untuk Solidaritas dan Perdamaian Pakistan, sebanyak 1.000 wanita dan gadis Kristen dan Hindu diculik, dinikahkan secara paksa, dan dipaksa masuk Islam setiap tahun. Banyak korban adalah anak di bawah umur yang diambil dari keluarga mereka, diserang secara seksual, menikah dengan seorang penyerang, dan ditahan karena pemalsuan dokumen pernikahan dan konversi. Kekerasan dan ancaman digunakan untuk memaksa korban membuat pernyataan di pengadilan yang mendukung penculiknya. Saudara bayangkan, anak umur 13 tahun yang beragama Kristen dipaksa untuk masuk Islam, ya. Dan saudara, setelah itu, ya, dia dinikahi dengan terpaksa. Dia harus mau karena memang dia juga separuh diculik. Dia dinikahi, dipaksa untuk masuk Islam dan disuruh buat surat bahwa umur dia sudah dewasa, di atas 18 tahun. Saudara, bagaimanapun mereka buat, mereka lakukan, tetap terbongkar. Yang namanya bau itu disimpan, itu tetap akan keciuman. Yang wangi aja seperti durian, Anda simpan aja, tetap itu keciuman, ya. Bisa orang mengetahui bahwa di situ ada durian, yang jelas durian yang sudah matang. Nah, ini terbongkar. Sekarang sudah zaman teknologi. Memang Anda tidak bisa lihat itu di berita-berita TV Indonesia. Tetapi kami bisa mendapatkan berita ini. Jangan ada yang bilang hoax. Semua ada artikelnya, semua ada media yang menceritakan ini, yang mengabarkan ini. Saudara, anak umur 13 tahun, bayangkan ya, sudah dipaksa untuk menikah dan masuk Islam. Puji Tuhan memang terjadinya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Namun kita lihat juga di Indonesia kadang-kadang ada hal-hal yang seperti ini terjadi. Percabulan, kenajisan. Itu terjadi bukan di tempat-tempat diskotik, bukan di bar. Justru di tempat-tempat yang kita anggap suci. Di tempat-tempat yang kita anggap kudus. Di sana terjadi pelakunya bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pencuri. Tapi pelakunya yang mengatasnamakan agama. Puji Tuhan beberapa bulan yang lalu, satu kena kebiri. Kalau saya nggak salah, itu hukuman yang diberi kepada orang itu. Dan hukumannya hukuman mati. Tapi ada lagi yang tidak hukuman mati. Ada lagi dan ada lagi dan ada lagi. Terjadinya di tempat-tempat yang dianggap orang tempat suci. Baru-baru ini terjadi lagi. Sampai polisi mau menangkap saja nggak bisa. Itu pelaku sudah jelas mencabuli. Sudah jelas itu pelecehan seksual. Masih dibela oleh teman-temannya yang berjubahkan agama. Bayangkan itu. Berjubahkan agama. Mereka mengawal. Tidak bisa ditangkap. Sampai kasat reskrimnya itu disiram air panas. Masuk rumah sakit. Tapi puji Tuhan, polisi tidak kalah. Walaupun 15 jam mereka ya untuk bisa menangkap orang itu. Tapi intinya tertangkap. Saya berdoa jangan terjadi lagi di Indonesia yang seperti ini. Saya berdoa, apalagi kita pemuka-pemuka agama. Saya tidak bicara agama tertentu saja. Semua kita pemuka-pemuka agama. Kita harus menjadi teladan dan contoh. Itulah sebabnya Paulus berkata 1 Korintus 11 ayat 1. Ikuti aku seperti aku mengikuti Kristus. Filipi 3 ayat 17. Teladani mereka yang sudah meladani aku, kata Paulus. Saudara, ada orang-orang berkata, jangan ikutin aku, ikutin Yesus. Jangan teladani aku, teladani Yesus. Ngomong itu bukan di luar mimbar.
Tapi di atas, maaf bukan di atas, di balik mimbar. Dia ngomong seperti itu. Kita sulit menemukan pemuka-pemuka agama, khususnya yang pendeta, berani ngomong di belakang mimbar. Ikuti aku, ikuti aku. Seperti aku mengikuti Kristus. Teladani mereka yang meladani aku. Karena mereka sudah meladani Kristus ketika mereka meladani aku. Mungkin ada yang berkata kita boleh mengkultuskan orang. Yes, amin. Harus Yesus yang kita kultuskan. Tetapi kita ini sebagai hamba Tuhan, kitalah yang menjadi misi Allah. Teladan bagi banyak orang. Saya mau katakan, kita bukan sekedar menjalankan misi, tapi kita misi itu. Anda paham bahasa saya? Saya yakin kalau Anda cerdas, Anda mengerti bahasa saya. Mari kita doakan saudara kita ini tadi, saudara. Gadis yang dipaksa ini ya. Biar kita doakan supaya keluarganya semua bisa menyelesaikan dengan baik. Sehingga semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami yang umur 13 tahun sudah dipaksa untuk kawin dan pindah ke agama lain. Tuhan Yesus, jamalah dia, kuasamu bekerja, urapanmu bekerja, supaya mereka tetap menghadapi itu dengan kekuatan ilahi, ada sukacita, ada damai sejahtera. Begitu juga semua kami yang ada di channel ini, biar kami menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.